Halo adik-adik semuanya, aku Shana dan juga di sini dengan teman aku Kak Davina akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia yaitu ide pokok dan paragraf. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita akan ngebahas tentang paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf merupakan suatu rangkaian kalimat yang memiliki ide atau tujuan. Jadi paragraf sendiri terdiri dari ide pokok yang nantinya dibantu dengan kalimat pendukung. Ide pokok atau gagasan pokok atau juga bisa disebut dengan istilah gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Nah, biasanya ide pokok ini terletak dalam kalimat utama. Lebih jelasnya lagi nih, ide pokok itu biasanya selain terletak dalam kalimat utama, dia juga menjawab pertanyaan paragraf ini tuh membahas tentang apa dan inti permasalahan yang dibahas oleh paragraf. Tipsnya gimana sih untuk mencari ide pokok? Jadi untuk mencari ide pokok itu, tipsnya yang pertama, kalian baca tiap kalimat dalam paragraf dengan seksama dan juga kalian pahami dulu nih isinya. Lalu setelah kalian udah paham sama isinya, kalian pisahin kalimat utama dari kalimat pengembang. Setelah itu, kalian tentukan apa yang dibahas oleh paragraf berdasarkan isi kalimat utama yang tadi sudah kalian pisahkan. Nah, setelah itu kalian baru deh bisa untuk menuliskan ide pokok sesuai jawaban yang sudah disimpulkan. Nah, sebelumnya paragraf sendiri dibagi jadi dua nih, ada paragraf deduktif dan juga ada paragraf induktif. Di mana paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Nah, di paragraf deduktif ini, kalimat utamanya itu dinyatakan terlebih dahulu, baru setelahnya diikuti oleh kalimat penjelas. Nah, untuk selain paragraf deduktif, ada juga yang disebut dengan paragraf induktif. Paragraf induktif ini merupakan paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf. Nah, jadi kalimat utamanya itu atau gagasan pokok yang dibahas dinyatakan setelah kalimat penjelas. Contoh paragrafnya, nah di sini kalian bisa lihat dari paragraf di atas. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat, bisa juga dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa loh dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, di sini kalian bisa mengambil kalimat utama yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, kenapa kalimat utamanya itu? Karena kalimat-kalimat lainnya itu menjelaskan dari kalimat utama yang awal nih. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya bisa dijadikan bahan rujak yang lezat, jadi manisan, jadi obat. Itu merupakan penjelas dari kalimat bahwa buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, jadi kalimat utama itu mewakili pemikiran dalam paragraf atau sama dengan ide pokok. Nah, selanjutnya ide pokok nih. Kita nyari ide pokok. Jadi tadi setelah di tipsnya itu yang pertama kan kita pisahin dulu kalimat utama sama kalimat lainnya. Di sini kalian bisa lihat bahwa kalimat utamanya adalah mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kekurangan cairan, kita bisa dehidrasi. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan terasa lemas. Ini kalimat utamanya adalah mengatur pola minum air ternyata sangat penting. Dan ide pokok yang menjelaskan itu terletak di dalam kalimat utama, yaitu tentang pentingnya mengatur pola minum air. Oke, sekian dari aku. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman aku, Davina. Halo teman-teman semua. Sebelumnya kenalin, nama aku Davi dan aku yang bakal ngelanjutin penjelasan dari Kak Shana mengenai ide pokok dan paragraf. Nah, di sini kita punya dua paragraf nih teman-teman, dan kita diminta untuk mencari yang mana deduktif dan mana induktif, lalu ide pokok dari masing-masing paragraf. Untuk paragraf pertama, itu mengenai belajar, dan paragraf kedua mengenai kemacetan. Langsung kakak bahas ya. Oke, untuk yang pertama, belajar di masa tua membutuhkan usaha yang ekstra dikarenakan daya tangkap yang dimiliki pada masa ini sudah sangat berkurang. Bahkan motivasi yang dimiliki juga sudah melemah karena terlalu banyaknya pikiran yang mengganggu. Itulah mengapa dikatakan belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Dari paragraf tersebut, kita bisa melihat nih yang mana kalimat pendukung dan yang mana kalimat utamanya. Di sini,
kita dapat melihat bahwa kalimat pertama bukanlah kalimat utama, melainkan kalimat pertama adalah kalimat pendukung. Mengapa? Karena belajar di masa tua ini sama halnya dengan bahkan motivasi yang dimiliki juga sudah melemah karena terlalu banyaknya di pikiran yang mengganggu. Nah, karena dua-dua ini adalah kalimat pendukung dan kalimatnya juga sangat selaras, sehingga kalimat terakhirlah yang menjadi ide pokok serta kalimat utama dari paragraf pertama ini, karena kalimat inilah yang membuat adanya kalimat-kalimat pendukung yang dijelaskan di atasnya. Jadi, ide pokok dari paragraf pertama ini adalah belajar di waktu tua seperti melukis di atas air. Seperti itu. Nah, selanjutnya, paragraf kedua, ini dapat dikatakan paragraf yang deduktif. Mengapa deduktif? Karena kalimat utama terdapat di awal paragraf. Sementara yang lain adalah kalimat pendukung. Seperti pertama, jumlah kendaraan yang ada di Jakarta tidak seimbang dengan luasnya jalan. Kedua, kurangnya kedisiplinan bagi semua pengguna jalan raya. Ketiga, kemunculan tempat-tempat yang mengganggu lalu lintas. Dan yang terakhir, ketidaktegasan aparat yang berwenang dalam menindak para pelanggar lalu lintas. Kalimat-kalimat yang tadi aku sebutin, itu termasuk kalimat pendukung untuk kalimat yang pertama, yaitu kemacetan disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, kalimat-kalimat pendukung itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemacetan. Seperti itu. Nah, karena teman-teman sudah belajar mengenai deduktif, induktif, dan juga cara mencari ide pokok, langkah selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat teks berdasarkan ide pokoknya nih teman-teman. Nah, langkah-langkahnya tuh ada di slide ini, aku bacain ya. Yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut. Nah, kalimat tersebut akan menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Lalu selanjutnya, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Lalu, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang terakhir, kita tinggal menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu atau yang selaras. Seperti itu. Nah, karena materinya sudah dijelaskan semua oleh Kak Syana dan aku, selanjutnya kita langsung masuk ke latihan soalnya ya teman-teman. Oke, untuk soalnya ini ada 3 soal dan akan menggunakan teks yang ada di bawah ini. Aku bacain dulu ya. Sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sampah plastik tidak bisa busuk. Ini berarti sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Jika terbawa oleh air sungai, akan mengganggu ekosistem sungai. Banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Nah, di sini kita disuruh mencari ide pokok bacaan dari teks tersebut. Nah, di sini pilihannya ada A, bahaya membuang sampah sembarangan. B, sampah plastik tidak dapat membusuk. C, sampah plastik akan mengganggu ekosistem. Dan D, makhluk hidup akan mati jika tercemar plastik. Nah, cara mudahnya adalah teman-teman lihat dulu nih kalimat pertama dan kalimat kedua, yang mana yang lebih cocok untuk menjadi kalimat utama dari teks tersebut. Kita lihat dulu ya dari kalimat pertama. Kalimat pertama di sini adalah sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sementara untuk kalimat terakhirnya adalah banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Menurut teman-teman, yang mana nih yang cocok? Nah, sebenarnya yang cocok adalah kalimat pertama. Mengapa? Karena kalimat pertama sangat didukung oleh kalimat-kalimat selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada kata kunci yang sangat penting, yaitu berbahaya jika sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Berbahaya. Jadi apa aja sih? Kenapa sih bisa berbahaya kalau membuang plastik sembarangan? Barulah di kalimat kedua pertanyaan itu dijawab dan seterusnya. Nah, seperti ini. Sampah plastik tidak bisa membusuk. Oh, berarti itu adalah salah satu contoh dari bahayanya
membuang sampah sembarangan terutama sampah plastik. Lalu selanjutnya, sampah plastik ini tuh tidak dapat didaur ulang. Ini menjelaskan kalimat kedua bahwa sampah plastik tidak bisa membusuk. Lalu selanjutnya, jika terbawa oleh air sungai akan mengganggu ekosistem sungai. Wah, berarti itu adalah contoh kedua dari bahayanya membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, banyak makhluk hidup yang mati karena menelan sampah plastik. Nah, pengertian ini juga menjadi contoh dari bahaya membuang sampah sembarangan. Sehingga dari pilihan A, B, C, D di bawah, jawaban yang benar adalah A, bahaya membuang sampah sembarangan. Yaitu terdapat pada kalimat 1, sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Oke, untuk selanjutnya, nomor 2, apa dampak yang ditimbulkan jika kita membuang sampah ke sungai? Nah, untuk menjawab soal ini, kita harus membaca ulang teks yang ada di bawah ini. Nah, di sini kita tinggal mencari yang mana kalimat yang menjelaskan sampah dan sungai. Ternyata, yang menjelaskan sampah dan sungai ada di kalimat keempat. Jika terbawa oleh air sungai, akan mengganggu ekosistem sungai. Sehingga dampak apa yang ditimbulkan jika kita membuang sampah ke sungai? Jawabannya adalah akan mengganggu ekosistem sungai. Tulisan ini tertera pada kalimat 4 yang di akhir ini. Akan mengganggu ekosistem sungai. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, paragraf berikut termasuk ke dalam bentuk paragraf. Nah, tadi kita sudah menemukan nih kalimat utama dan ide pokok dari teks tersebut. Dan yang kita temui adalah kalimat utama terdapat di awal kalimat nih teman-teman. Di sampah plastik sangat berbahaya jika dibuang sembarangan. Sehingga untuk menjawab pertanyaan ini dapat langsung kita jawab tanpa memikirkannya lagi ya teman-teman. Jawabannya adalah deduktif karena ide pokok terdapat di depan suatu teks atau di awal kalimat. Nah, sekian dari kita. Semoga pembelajaran ini dapat membantu teman-teman dan adik-adik untuk memahami lebih lanjut mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Semangat semuanya, sampai jumpa!